Saat aku duduk sendiri di kamar, akhirnya aku sadar bahwa ternyata Mas Romi sudah tak menginginkan aku lagi. Cara berbicaranya tadi seolah aku bukan orang yang penting dalam hidupnya. Aku rasa Mas Romi sudah tak mencintaiku lagi. Baiklah, besok akan aku urus surat perpisahan kami, dan aku akan meminta ayah mertua untuk segera menikahiku. Aku akan berhenti meminum pil KB dan membiarkan aku hamil, sehingga aku akan tunjukkan pada mereka siapa pemilik rumah ini sebenarnya. Saat selesai membersihkan diri, aku yang sudah lapar karena tak makan dari siang pun langsung menuju ke bawah. Saat tiba di bawah, kulihat keempat manusia tak tahu diri itu sedang duduk dan makan malam sambil bercerita layaknya keluarga bahagia. Tak kulihat ayah mertua di meja makan, mungkin sedang di kamar. "Kamu sudah guna-guna papaku kan?" Rani langsung menatapku saat aku tiba di meja makan. "Ya iyalah, kalau nggak diguna-guna, mana mau Om Seno belain dia. Secara kan dia cuma menantu," ucap Tari. "Kasian ya, yang nggak dibela." "Ya, namanya juga anak pungut," ucapku santai sambil mengambil makan. "Maksud kamu apa sih, Mbak?" Rani memasang wajah bingung. "Tanya aja sama mama kamu, dia yang lebih berhak untuk menjelaskannya," jawabku dengan santai lagi. Sudah, kamu nggak usah dengerin dia, Rani. Kamu tunggu aja. Setelah Romi menikah dan menceraikan kamu, aku pastikan kamu akan menjadi gembel." Ibu mertua menatapku tajam. "Jangan terlalu percaya diri. Takutnya nanti mama yang akan kembali ke tempat asal mama." Aku pun tak kalah tajam menatap ibu mertua. Nyesal aku sudah pernah membantah mamaku hanya untuk menikahi perempuan sepertimu, kata Mas Romi dengan begitu tajamnya. "Oh ya," sambil menautkan alisku. "Silahkan ceraikan aku sekarang juga," sambungku lagi. "Sudah Mas, turutin aja, biar dia tahu rasa. Kalau tanpa kamu dia hanyalah seorang gembel." Tari pun memanasi. Kata talak yang kutunggu dari mulut Mas Romi tak keluar juga sampai aku selesai makan. Aku pun bergegas ke kamar tanpa mempedulikan mereka lagi. Begitu sampai di kamar, aku langsung mengambil HP di atas meja rias dan menghubungi ayah mertua. "Mas, di mana sih? Kok nggak makan malam bareng kita?" Begitu telepon tersambung, langsung kulayangkan pertanyaan. "Lagi di kamar aja." "Kamu udah selesai makannya?" "Udah Mas." "Mas?" "Iya, gimana sayang? Apakah Mas serius mencintaiku?" "Kok kamu nanya begitu?" "Ya, Mas serius lah, sangat serius malah. Kalau begitu nikahi aku, tapi harus sah juga secara hukum. Aku tidak mau kalau hanya sebagai istri siri. Kamu kan masih berstatus istrinya Romi, jadi tidak mungkin kalau kamu bisa nikahi secara sah. Besok aku akan daftarkan perceraian kami. Kalau Mas serius dengan hubungan kita, besok jam 1 aku tunggu di rumah Ratna." Tanpa menunggu jawaban dari ayah mertua, aku langsung matikan sambungan telepon. Kulihat ayah mertua kembali menghubungiku, tapi aku abaikan. Jika memang ada yang harus dibicarakan, biarlah besok saat bertemu baru kami bicarakan secara langsung. Saat aku keluar dari kamar mandi, ku dengar HP-ku masih terus berbunyi. Aku tak hiraukan panggilan tersebut. Aku malah duduk di depan meja rias dan memakai krim malam. Setelah HP berbunyi terus-menerus, akhirnya berhenti juga. Aku pun langsung bernapas lega karena tidak ada lagi yang mengganggu. Tiba-tiba HP-ku kembali berbunyi, tapi kali ini bukan ada panggilan masuk, melainkan pesan. Aku langsung mengambil HP dan melihatnya. Ternyata pesan dari Dini. Saat kulihat daftar panggilan,
Aku langsung menepuk testaku. Ternyata bunyi panggilan tadi itu dari Dini. Dini sudah menelpon hingga 4 kali. Aku langsung menelpon Dini kembali dan panggilannya tersambung. Maaf ya, tadi kakak di kamar mandi. Aku langsung beralasan saat Dini menjawab panggilanku. Iya kak, gak apa-apa kok. Kakak, aku sudah buat keputusan. Iya, jadi gimana keputusannya? Hatiku berdetak tak karuan. Maaf kak, aku gak bisa membantu kakak. Terserah kakak mau marah sama aku atau apa, aku tetap tidak bisa. Tapi kenapa? Air mataku mau menetes. Aku tidak mau terlibat. Aku masih waras. Jangan hanya karena aku ingin menolong kakak, aku juga ikut menanggung dosa yang sangat besar. Baiklah, kakak mengerti. Harusnya dari awal kakak tidak meminta bantuanmu. Maaf kak, aku juga tidak bisa memberikan surat-surat ayah untuk kakak. Tidak apa-apa, kakak tahu kamu orang yang suci. Aku juga orang yang berdosa seperti kakak. Tapi aku tidak bisa mendukung kakak untuk berbuat dosa yang jauh lebih besar. Terima kasih. Ya sudah, kakak matikan panggilannya. Tunggu kak, aku harap kakak jangan menghubungiku lagi. Jika kakak hanya ingin membuat aku berbuat dosa, hubungilah aku jika kakak sudah bisa membuang dendam dalam diri kakak. Dan jika kakak sudah capek dengan semuanya, pulanglah ke rumah. Karena aku yakin ayah dan ibu pasti akan tetap menerima kakak. Baiklah, mulai sekarang kakak akan menganggap kalau kakak ini hanya hidup sebatang kara. Bukan begitu. Belum selesai Dini berbicara, aku langsung matikan panggilan telepon ini. Hatiku terlalu sakit mendengar kata-kata Dini. Adik yang seharusnya mendukungku malah meminta aku untuk tidak menghubunginya. Baiklah, mulai sekarang aku hidup sebatang kara tanpa orang tua dan adik. Aku yakin walaupun sendiri, aku pasti bisa membalaskan dendam ini. Hari ini aku bertemu dengan pengacara kenalan Ratna. Ditemani Ratna, aku menyerahkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses perceraian. Semua urusan kuserahkan pada pengacara karena aku tak mau pusing. Bahkan aku tak menuntut apapun agar proses perceraian ini dapat berjalan lancar. Tekadku untuk berpisah sudah bulat. Aku tak akan menunggu lagi hingga Mas Romi dan Tari selesai menikah. Setelah urusanku dengan pengacara selesai, aku dan Ratna langsung pulang ke rumahnya. Aku akan menunggu ayah mertua dan meminta kepastiannya untuk bersedia menikahiku secara sah. Sambil menunggu kedatangan ayah mertua, aku ceritakan kejadian baku hantam kami kemarin. Ratna tertawa puas sambil mengangkat kedua jempolnya ke arahku. Tak lupa juga ku ceritakan tentang Dini yang menolak membantuku. Saat bercerita tentang Dini, air mataku jatuh lagi. Aku terlalu sedih mengingat adikku sendiri meminta aku untuk tidak menghubunginya. Ratna berusaha menenangkan aku. Setelah cukup lama aku akhirnya terdiam dan bisa menerima semuanya. Aku dan Ratna kembali memikirkan cara untuk bisa membeli rumah tanpa masuk harta gono gini. Aku meminta Ratna untuk menggunakan namanya. Ratna pun setuju. Tapi tiba-tiba Ratna melihat ke arahku dan tersenyum. Batalin aja beli rumahnya, kata Ratna dengan santai. Gak bisa gitu dong. Emang lu mau gue tinggal sama lu? Gak apa-apa juga sih kalau lu mau tinggal sama gue. Tapi gue punya rencana yang lebih keren. Jadi lu batalin aja beli rumahnya. Rencana apa sih? Lu gak usah beli rumah. Nanti kalau lu udah nikah sama ayah mertua lu minta aja tinggal di rumah itu bareng mereka. Maksud lu? Kan ayah mertua lu cinta mati sama lu. Jadi lu minta tinggal sama mereka. Terus lu panas-panasin aja mereka.
Lu buat mereka sengsara sampai gak tahan dan pergi dari rumah itu dengan sendirinya. Gue yakin pasti ayah mertua lu bakalan belain lu terus kok. Sejenak aku berpikir, haruskah aku menyetujui rencana Ratna? Akhirnya aku menyetujui rencana Ratna. Aku takkan membeli rumah. Aku akan tinggal dengan mereka. Akan kubuat mereka menderita. Bersambung.